Oke cuy, assalamualaikum. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kembali alur cerita film karena telah sekian lama saya sudah tidak cerita-cerita lagi nih. Dan film kali ini berjudul Wild Child. Film ini akan berfokus pada seorang gadis cantik yang berkepribadian yang agak tengil cuy. Dia bernama Poppy. Poppy merupakan anak pertama dari ayahnya yang sangat kaya raya. Ibu Poppy sendiri telah lama meninggal cuy. Dan yang tersisa hanyalah adiknya yang bernama Molly dan ayahnya yang bernama Gary. Namun di sini Poppy mendengar kabar bahwa istri baru ayahnya akan tinggal bersama mereka. Maka dari itu dengan sengaja Poppy mengundang banyak sekali teman-temannya untuk mengacau di rumah Poppy. Ia menyuruh para teman-temannya untuk mengambil semua barang-barang milik ibu tirinya. Poppy juga melakukan hal gila dengan terjun ke pantai. Tak lama kemudian ayahnya datang dan mengusir semua teman-teman Poppy. Ayahnya yang melihat tingkah laku Poppy semakin tengil, merasa marah dan memutuskan untuk memindahkan Poppy ke sekolah asrama di Inggris. Keesokan harinya, Poppy dan bestinya yang bernama Robbie pun melihat-lihat di sebuah website mengenai sekolah baru yang akan ia tinggali itu. Mereka berdua sangat terkejut karena sekolah yang akan ditinggali oleh Poppy sangatlah kuno. Abbey Mount School is an independent boarding. It's all brick. Please tell me that's not in 1797. Singkatnya, Poppy pun diantarkan langsung oleh ayahnya ke sekolah barunya di Inggris, yang bernama Boarding School Abbeymount. Seperti yang terlihat, suasana sekolahnya masih sangatlah kuno. Ayahnya Poppy langsung berbicara kepada ibu kepala sekolah dari Abbeymount yang bernama Ibu Ashley. Ibu Ashley meminta agar ayahnya Poppy mempercayakan Poppy kepadanya. Ayahnya merasa sangat senang dan berharap jika Poppy akan merubah perilaku tengilnya yang kurang menyenangkan tersebut. Poppy pun datang dengan penampilan glamornya yang mengundang banyak perhatian. Tak lama kemudian ada seorang gadis yang bernama Kate dengan pribadi ramahnya mencoba untuk membantu Poppy. Namun lagi-lagi Poppy dengan arogan menolak Kate dengan alasan jika level mereka berbeda jauh. FYI, you don't make the cut. Kate pun langsung pergi meninggalkan Poppy. Di sana terlihat juga seorang senior yang merupakan ketua OSIS bernama Harriet. Harriet merupakan senior yang paling disegani. Ia memiliki popularitas yang sangat tinggi sebagai seorang ketua OSIS. Melihat kedatangan Poppy, Harriet dan gengnya langsung menghampiri Poppy dan mengancamnya untuk bersikap hormat kepadanya selaku senior. Namun Poppy yang pada dasarnya adalah seorang yang egosentris, malah dengan sengaja membuat Harriet merasa kesal. Singkatnya, Poppy pun ditempatkan satu kamar dengan Kate dan ketiga orang bestinya. Kate dan yang lainnya mencoba bersikap ramah kepada Poppy, namun Poppy masih saja bersikap sombong. Hingga tak lama kemudian ibu pengawas pun datang untuk menyita ponsel seluruh anak di asrama. Pada saat ponsel milik Poppy akan disita, Poppy bersikap kurang ajar dan sangatlah toksik pada ibu pengawas. Bahkan ia juga akan menyogok si ibu pengawas dengan $100 miliknya. Namun beruntungnya si ibu pengawas bukanlah seorang mata duitan yang membuat Poppy harus menerima hukuman akibat ulahnya. Teman-teman yang melihatnya merasa kesal dan menyuruh Poppy untuk segera memakai seragam sekolahnya. Poppy yang pada dasarnya emang tidak bisa diatur, dengan seenaknya merubah seragam sekolahnya dengan memakai high heels saat bersekolah. Kate juga menjelaskan sedikit aturan-aturan dan larangan yang ditetapkan di Abbeymount. Di saat jam makan, Kate juga memberitahu mengenai seorang pria bernama Freddy, yang merupakan anak dari kepala sekolah yaitu Ibu Ashley. Kate juga memberitahu Poppy jika Harriet sangatlah menyukai Freddy, dan juga selalu mendekatinya. Setelah jam makan, Poppy kembali berpapasan dengan Harriet. Lagi-lagi Harriet mengejek Poppy dengan sedikit rasis. See what she falls in line. Vermin. Americans. Di malam harinya secara diam-diam Poppy pergi ke lab untuk mengirim email kepada bestinya yaitu Ruby. Namun tiba-tiba, ia melihat teman sekamarnya yang bernama Drippy pergi ke dapur. Ternyata Drippy memiliki kebiasaan sleepwalking atau tidur berjalan ke arah dapur. Pada saat akan kembali, ibu pengawas tengah membangunkan seluruh siswi untuk melakukan latihan kebakaran. Poppy pun terpaksa melewati jendela agar terhindar dari ibu pengawas. Di keesokan harinya pada saat jam pelajaran olahraga, Harriet menantang Poppy untuk buy one dengannya. Di sini mereka akan buy one dalam permainan bola tongkat. Akan tetapi bukannya buy one normal, bola tongkat mereka malah buy one secara mekanik. Alhasil Poppy pun dipanggil menghadap Ibu Ashley. Pada saat berbicara dengan Ibu Ashley, Poppy pun masih bersikap tengil cuy. Ia mengatakan secara jelas pada Ibu Ashley jika ia benar-benar ingin keluar dari sekolah tersebut. Ibu Ashley kemudian mengatakan seharusnya Poppy dapat memperbaiki sifatnya.
agar dia dapat membuktikan pada ayahnya jika ia bisa melakukan apapun yang membuat ayahnya bangga. Setelah mendengar ucapan dari Ibu Ashley, Poppy pun termenung seorang diri. Namun lagi-lagi Harriet dengan usil menyuruh anak buahnya untuk menyiramkan air keluar jendela yang tepat di bawahnya terdapat Poppy yang sedang termenung. Alhasil tumpahan air itu pun mengenai Poppy. It's right here! Poppy lagi-lagi termenung di kamarnya, hingga kemudian Kate menghampirinya. Kate mengerti jika saat ini Poppy sedang merindukan keluarganya. Ia pun kemudian bertanya apakah Poppy benar-benar ingin keluar dari sekolah tersebut. Jika memang benar Poppy ingin segera keluar dari sana, maka Kate dan teman-temannya akan membantu Poppy. Karena Kate tahu satu-satunya cara agar Poppy bisa keluar dari sekolah tersebut, yaitu melalui sidang kehormatan. Yang mana sidang tersebut akan dilakukan jika ada seseorang yang melakukan kesalahan yang begitu besar dan membuatnya harus menjalani sidang kehormatan sebelum dikeluarkan. Dan saat itulah teman-temannya mulai merencanakan agar Poppy dapat segera dikeluarkan. Mereka pun membuat beberapa rencana mulai dari mengubah CD saat pelajaran bahasa dan mengotori air kolam. Dan mereka juga sengaja membuat Poppy disalahkan atas hal tersebut. Namun tetap saja atas semua usahanya itu Poppy masih belum menerima sidang kehormatan. Dirasa masalah yang disebabkan masih kurang besar, mereka berencana akan menggunakan Freddy dalam rencana mereka berikutnya. Yang nantinya Poppy akan diminta untuk mendekati Freddy hingga Bu Ashley mengetahui hubungan mereka. Karena berpacaran adalah hal yang paling dilarang keras di sekolah tersebut. Bisa saja siswi yang ketahuan berpacaran akan langsung melakukan sidang kehormatan. Mereka pun berniat untuk memulai rencananya pada saat pesta dansa nanti. Di keesokan harinya di mana seluruh siswi asrama diperbolehkan pergi ke kota untuk membeli pakaian dalam mempersiapkan pesta dansa nanti. Namun tentu saja dengan didampingi oleh ibu pengawas. Di sini Poppy dan para bestinya memilih-milih pakaian yang telah mereka rencanakan agar bisa terlihat mencolok di pesta dansa nanti, terutama bagi sang tokoh utama yaitu Poppy. Mereka pun mencoba semua pakaian yang ada di sana sambil bersenang-senang bersama. Mereka juga pergi ke salon dan merubah gaya rambut Poppy. Kini Poppy semakin terlihat cantik dengan penampilan barunya. Singkatnya mereka pun tiba di pesta dansa. Di sini Poppy menghampiri Freddy dan langsung mengajaknya berdansa. Harriet yang melihatnya lagi-lagi merasa sangat kesal dengan tingkah laku Poppy. Ia pun dengan sengaja mengganti musik di pesta tersebut. Singkatnya Poppy pun akan memulai rencananya. Ia mengajak Freddy berduaan. Tadinya Poppy akan langsung mencium Freddy, namun Freddy terus menolak karena tidak ingin ketahuan oleh ibunya. Hingga pada saat Poppy akan menciumnya, anak buah Harriet muncul. Namun anak buah Harriet yang merasa takut dimarahi oleh Harriet memutuskan untuk tidak memberitahu Harriet ataupun Ibu Ashley mengenai kejadian tersebut. Alhasil di keesokan harinya Ibu Ashley memarahi Kate dan temannya karena sudah berpakaian begitu terbuka di pesta malam tadi. Sementara kepada Poppy, Ibu Ashley hanya meminta agar Poppy bisa menjaga sikap dan tidak membuat kekacauan lagi. Kemudian pertandingan bola tongkat antar sekolah pun dimulai. Di sini Drippy yang tengah bermain tiba-tiba saja merasa sangat mual dan memutuskan untuk AFK di perlombaan. Poppy yang melihatnya memutuskan untuk ikut pertandingan menggantikan Drippy. Awalnya Harriet menyepelekan Poppy. Akan tetapi Poppy bermain dengan sangat baik yang membuat tim bola tongkat sekolahnya memenangkan pertandingan tersebut. Karena peran Poppy dalam kemenangan di pertandingan sebelumnya begitu besar, Poppy pun akhirnya dipilih menjadi ketua tim bola tongkat Abimon oleh Ibu Ashley. Ibu Ashley mempercayakan tim bola tongkat putri kepada Poppy untuk mengikuti pertandingan dan mengantarkan nama sekolah Abimon ke kejuaraan negara. Dan di keesokan harinya tim bola tongkat pun mulai berlatih keras di bawahan arahan dan bimbingan langsung dari Poppy. Hingga akhirnya babak demi babak telah mereka menangkan yang membuat mereka lolos ke babak final. Suatu hari Poppy akan pergi kencan dengan Freddy. Seperti biasa, ia selalu menulis sebuah email yang akan ia kirim kepada bestie Amerikanya yaitu Ruby. Namun tak lama kemudian, Drippy datang dan memberitahu Poppy jika Freddy sudah menunggunya. Alhasil Poppy pun pergi begitu saja tanpa mematikan komputernya terlebih dahulu. Dan tak diduga-duga ada seseorang yang mengotak-ngatik akun email miliknya. Sementara itu, kini Poppy tengah bersenang-senang dengan Freddy, yang kini mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Pada saat Poppy kembali, ia melihat teman-temannya tengah berkumpul dengan menunjukkan wajah kecewa. Ternyata mereka mendapat sebuah kertas yang berisikan email yang Poppy kirim ke bestinya yaitu Ruby. Dalam email tersebut tertulis jika Poppy merasa sangat jijik dan muak dengan teman-temannya saat ini.
Ia hanya memanfaatkan mereka agar mereka membantu Poppy untuk keluar dari sekolah tersebut. Poppy mencoba untuk menjelaskan semuanya dan meyakinkan mereka jika itu semua tidaklah benar dan email tersebut bukanlah dikirim olehnya. Namun sayang, teman-temannya tidak percaya dan telah terlanjur kecewa. Begitu juga dengan Freddy yang mendapat sebuah kertas berisi email yang Poppy kirim kepada Ruby. Ia mengatakan jika ia sengaja menggunakan Freddy untuk rencana pengeluarannya dari sekolah. Poppy datang menemui Freddy dan mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun Freddy juga sama seperti teman-temannya yang lain. Ia sudah terlanjur kecewa dan sakit hati yang membuatnya tidak ingin lagi dekat dengan Poppy. Poppy yang kehilangan Freddy dan teman-temannya merasa sangat sedih dan kesepian. Hingga di malam hari, Poppy pergi ke dapur untuk menelpon Ruby. Namun ia mendapat fakta yang mengejutkan jika ternyata Ruby telah mengkhianatinya. Ruby telah berselingkuh dengan kekasih Poppy di Amerika. Poppy yang semakin kacau pun memainkan pemantik miliknya hingga membuat gorden terbakar. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Poppy yang panik pun segera mematikan api tersebut dan kembali ke kamarnya. Namun tak lama kemudian terdengar ledakan dan terlihat kobaran api yang sangat besar di dapur. Dengan panik, Poppy pun membangunkan teman-temannya dan menghidupkan alarm kebakaran. Pada saat Ibu Ashley mengabsen satu persatu para siswi, ia tidak dapat menemukan Drippy. Poppy teringat jika Drippy memiliki kebiasaan sleepwalking dan pergi masuk ke dalam pendingin untuk memakan es batu. Tanpa pikir panjang, Poppy pun langsung berlari masuk ke dalam demi menyelamatkan Drippy. Akhirnya Drippy pun berhasil diselamatkan. Freddy yang memeriksa TKP menemukan pemantik milik Poppy, dan ia pun segera mengembalikannya sebelum para petugas melihatnya. Ia langsung menemui Poppy dan memberikannya. Freddy tidak menyangka jika Poppy benar-benar melakukan hal tersebut walaupun itu dapat melukai banyak orang. Keesokan harinya para murid dikumpulkan di aula. Di sini Ibu Ashley meminta agar pelaku dari insiden kebakaran tersebut mengakui kesalahannya sebelum ia meminta kepada pihak yang berwajib untuk menyelidiki kasusnya. Setelah kejadian tersebut, Poppy semakin galau dan memutuskan untuk membuat surat untuk Freddy. Ia kemudian menemui Ibu Ashley dan mengakui semua kesalahannya. Ibu Ashley merasa sangat terkejut dan kecewa mendengar pengakuan dari Poppy. Ia mengatakan jika Poppy harus menjalani sidang kehormatan. Di sini untuk pertama kalinya Poppy mengatakan jika ia tidak ingin keluar dari sekolah tersebut. Padahal selama ini ia selalu berkeinginan dan berencana untuk cepat-cepat keluar dari Abimon. Poppy pun memberikan surat yang ia tulis untuk Freddy dan meminta Ibu Ashley untuk menyampaikannya. Pada saat keluar ruangan, Poppy terkejut melihat foto ibunya di tahun 1976 yang ternyata ibunya dulu merupakan siswi dari Abimon. Sekaligus seorang kapten dari tim bola tongkat. Poppy yang melihatnya merasa sangat terkejut karena ia tidak pernah mengetahui jika ibunya pernah bersekolah di sana. Akhirnya ia mengetahui jika tujuan ayahnya memasukkan Poppy ke sekolah Abimon adalah agar Poppy bisa mengetahui masa lalu dari ibunya. Setelah itu Freddy menemui Poppy karena ia telah membaca surat darinya. Ia juga meminta maaf karena telah menuduh Poppy. Ia percaya jika Poppy tidak akan menjadi penyebab dari kebakaran tersebut dengan sengaja. Di sisi lain, teman-temannya Poppy pun mulai mengetahui jika Poppy tidak menulis email yang berisikan hinaan dan ejekan seperti yang tertulis di kertas sebelumnya. Mereka mengetahui jika hal itu merupakan perbuatan dari Harith. Sementara itu, sidang kehormatan untuk Poppy pun tengah dimulai. Poppy mengatakan jika ia meminta maaf karena telah menyebabkan kebakaran di malam itu. Padahal ia telah benar-benar yakin bahwa ia telah memadamkan apinya. Bahkan ia juga memberitahu mereka semua jika sekarang dirinya telah banyak berubah setelah tinggal di Abimon. Ia juga tidak ingin keluar dari Abimon setelah sekian banyak kenangan yang ia lalui di sekolah tersebut. Namun Harith tetap menuduh Poppy jika ia memang telah berencana untuk membakar sekolah. Hingga pada saat Ibu Ashley bertanya kepada Poppy, apakah ada orang yang bersama dengan Poppy pada saat itu? Tiba-tiba teman Poppy pun berdiri dan mengatakan jika mereka bersama dengan Poppy. Begitu juga dengan yang lainnya yang ikut mendukung dan membela Poppy. Harith yang melihatnya semakin kesal hingga ia mengatakan jika Poppy menyebabkan kebakaran tersebut dengan sengaja menggunakan sebuah pemantik untuk membakar dapur. Harith juga mengatakan dengan spesifik mengenai pemantik tersebut. Ibu Ashley dan Poppy merasa terkejut sekaligus heran. Mengapa Harith bisa mengetahui hal itu, padahal tidak ada yang mengetahui jika pemantik milik Poppy tertinggal di TKP. Alhasil kejahatan Harith pun terungkap, bahwa ternyata setelah Poppy memadamkan apinya, Harith dengan sengaja membuat kebakarannya lebih besar agar Poppy disalahkan dalam insiden tersebut. Ibu Ashley pun sangat marah dan meminta agar Harith untuk datang ke kantornya. Sementara itu, teman-teman Poppy merasa senang karena Poppy terbukti tidak bersalah dan tidak jadi dikeluarkan.
Dan di keesokan harinya babak final kejuaraan negara bola tongkat pun dilaksanakan. Awalnya tim Abimon dibuat kesulitan hingga Poppy dan kawan-kawannya tidak dapat mencetak gol. Namun di ronde kedua, mereka menjalankan sebuah ritual dengan melakukan yel-yel aneh yang membuat lawan kena mental. Akhirnya dalam ronde kedua tersebut, tim Abimon berhasil memenangkan pertandingan. Mereka pun lolos sebagai pemenang utama dalam kejuaraan bola tongkat di urutan pertama. Dan ternyata ayahnya Poppy pun ikut hadir dan sudah lama menyaksikan pertandingan tersebut. Ia merasa sangat bangga melihat perubahan Poppy yang begitu besar. Sementara itu, Haris dijemput oleh ayahnya karena ia telah dikeluarkan dari sekolah, cuy. Dan film pun tamat. Gimana menurut kalian? Apakah filmnya seru atau biasa saja? Kalau menurut saya sih biasa saja. Cuman banyak pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, cuy. Dan terima kasih telah menonton. Stay santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.